Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita masih di isim-isim yang di baris ataskan. Selanjutnya yang keenam itu adalah munada. Jadi, apa itu munada? Munada itu adalah yang dipanggil. Yang dipanggil. Jadi ini khusus untuk panggilan. Kalau kita kan orang Indonesia kalau mau manggil orang itu misal namanya Zaidun, langsung kita sebut nama Zaid, langsung ngelihat. Tapi kalau nggak orang Arab tidak, ya ada memang huruf khusus yang dipakai untuk memanggil. Ada huruf khusus yang dipakai untuk memanggil, sehingga gampang cara membedakan munada. Ya, misal contoh, ya Zaidu. Nah, ya Zaidu di sini jadi apa? Jadi munada. Dari mana tahu jadi munada? Karena berada setelah huruf nida. Makanya pengertian munada di sini adalah al munada huwa ismun yaqa'u ba'da adatin min adawatin nida. Ya, mudah kita bedakan, mudah kita cari tahu apa itu munada. Kenapa? Karena munada adalah isim yang jatuh setelah huruf-huruf nida. Huruf nida itu huruf untuk memanggil. Contohnya, ya Muhammadu. Ya ini adalah harfu nida. Harfu nidain. Berarti Muhammadu jadi munada. Apa artinya? Wahai Muhammad. Terus kalau yang ini apa artinya? Wahai Zaid. Begitu. Jadi kalau kita harus, berarti kuncinya adalah kita harus menghafal huruf-huruf nida. Ini saja kuncinya ketika bab munada. Ada berapa sih huruf-huruf munada itu? Nah, maaf, ada berapa huruf-huruf nida? Jadi ini kita akan bahas sekarang. Huruf-huruf nida. Huruf-huruf nida itu ada 6. Ya, ini beserta fungsinya. Ya, yang pertama ya. Ya, yaitu digunakan ketika memanggil seseorang dari dekat, jauh ataupun sedang, bebas. Ya, bebas orang itu mau di jauh, dekat, sedang, kita pakai ya. Dan ini biasa yang paling banyak dipakai. Misalnya kita mau manggil nama Zaidun. Ya Zaidu. Wahai Zaid. Zaidu sini jadi munada. Lah, Ustaz, kok ini baris dapan enggak bertanwin? Nah, sekarang kita akan bahas. Ya, ada pembahasan khususnya ini nanti di bawah. Ya. Kemudian yang kedua adalah A. A itu memanggil seseorang dalam keadaan dekat. A Zaidu. Berarti kalau A ini khusus memanggil orang yang dekat. Zaidu jadi munada. Apa artinya? Wahai Zaid. Ya. Nah, kalau ayyuha ini memanggil seseorang dalam keadaan dekat tapi khusus yang beralif lam. Khusus yang beralif lam. Beralif lam. Contoh, ayyuhar rojulu. Nah, rojulu kan di sini sudah beralif lam. Ya, berarti ar-rojulu jadi munada. Tetap artinya apa artinya? Wahai seorang laki-laki. Kemudian selanjutnya, hayya. Hayya ini digunakan untuk orang yang jauh. Misal Zaid berada di tempat yang jauh. Hayya Zaidun. Hayya Zaidu. Ya, kita mengatakan hayya Zaidu. Berarti Zaidu di sini jadi munada. Kemudian, nah, wa. Wa ini bukan domir ya. Ini wa huruf nida. Dia gunanya untuk merintih atau meratapi. Atau biasa diartikan kasihan sekali. Ya, makanya kalau ada begini, wa Zaidu. Nah, Zaidu di sini jadi munada. Apa artinya wa Zaidu? Kasihan sekali si Zaid. Ini untuk merintih atau meratapi suatu orang yang dipanggil. Kemudian, ai ini untuk suatu yang dekat. Ai Zaidu dan seterusnya. Tapi ini jarang sekali digunakan karena memang ai itu banyak nanti. Ya, berarti Zaidu di sini jadi munada. Nah, inilah huruf-huruf nida. Berarti intinya teman-teman kalau menemukan isim berada setelah huruf-huruf ini, ini sama ini dan ini, berarti pik setelahnya sebagai munada.
Terus Ustaz, bagaimana barisnya setelah munada? Oke, ini yang akan kita bahas. Ya, masuk pembahasan pembagian munada. Karena nanti ada yang dibaca baris depan, ada yang baca baris atas. Oke, kita akan bahas satu persatu. Pembagian munada ada dua. Pembagian munada ada dua. Yang pertama mabni. Yang pertama adalah mabni. Ingat, mabni itu artinya tetap. Mabni itu artinya tetap. Apa yang tetap? Baris akhirnya. Dan yang mabni ini ada dua pembagiannya. Yang pertama mufradul alam. Apa itu mufradul alam? Nama yang terdiri dari satu suku kata. Mana dia contohnya? Kayak Zaidun, Muhammadun, Bakrun, Amrun, dan seterusnya. Ini kan nama orang, tapi kan hanya satu suku kata saja. Ini namanya mufradul alam. Bagaimana barisnya ketika kita memanggil nama orang yang terdiri dari mufradul alam? Tanda barisnya baris dapan tanpa tanwin. Ingat, baris dapan tanpa tanwin. Contoh, ya Muhammadu. Berarti Muhammadu jadi apa? Jadi munada. Dari mana tahu Ustaz munada? Karena jatuh setelah huruf nida. Ya, terus munada ini apa irobnya? Rofa. Tanda rofanya domah tanpa tanwin. Kenapa domah tanpa tanwin? Karena dia termasuk mufrodul alam. Gimana hukumnya? Hukumnya adalah mabni, tetap. Tapi Ustaz, ini kan bukan ismul ladzi dan sorib. Ya, ini ketentuan munada yang ketika panggilan itu untuk orang yang terdiri dari namanya satu suku kata atau mufradul alam. Begitu. Jadi tidak boleh kita mengatakan ya Muhammadun. Nah, ya Muhammadu gitu. Ya. Selanjutnya, yang kedua, pembagian yang mabni yang kedua adalah an-nakiratul maksudatu. Apa itu nakiroh maksudah? Nakiroh yang sudah ditentukan orangnya. Maksudnya entah ditentukannya itu dengan cara ditunjuk atau yang lain. Pokoknya nakiroh, tapi kita sudah tentukan orangnya. Ya, misal kita mau mengatakan rojulun, tapi kita sudah satu kelas itu misalnya laki-laki semua ada 30. Kita mengatakan wahai laki-laki kamu maju. Tapi kita sudah tunjuk dia, berarti itu namanya nakiroh maksudah. Nakiroh yang sudah tentu orangnya. Gimana hukum barisnya? Hukum barisnya baris dapan tanpa tanwin. Ingat, baris dapan tanpa tanwin. Mana contohnya? Ya rojulu. Ini sebagai munada. Ingat, baris dapan tanpa tanwin. Oh, berarti kalau sudah dibaca begini, berarti kesimpulannya intinya yang kita ketahui, laki-laki di sini sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Entah dia ditunjuk atau yang lain, gitu. Ya, tapi karena nggak mau sebut nama, akhirnya sebut wahai laki-laki maju. Tapi sudah diketahui orangnya. Nah, ini pembagian yang mabni. Ada dua. Selanjutnya, pembagian yang kedua adalah mu'rab. Mu'rab ini artinya berubah, bisa berubah baris akhirnya. Ya, dan ini hanya terjadi pada 3 saja. Pertama, ya, an-nakiratu ghairul maksudati. Nakiroh yang tidak tentu orangnya. Ya, nakiroh yang tidak tentu orangnya. Kalau dalam ilmu nahu itu dimanapun kitab ini hanya terjadi pada ucapan orang buta saja. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ya, ini hanya terjadi pada ucapan orang buta. Ketika ia ingin menyeberang jalan, ya dia akan mengatakan sesuatu kepada orang. Bagaimana baris hukum barisnya? Baris atas. Ya, baris atas. Mana contohnya? Ini ucapan orang buta ya, ucapan orang buta ketika mau menyeberang, misal ya rojulan, ini rojulan sebagai munada. Huzbiyadi, peganglah
tanganku. Ya, wahai laki-laki, peganglah tanganku. Tapi laki-laki yang dimaksud ini umum. Siapapun, tidak ditentukan orangnya. Makanya dia baris atas bertanwin itu menunjukkan bahwa laki-laki yang dipanggil itu semua orang yang merasa laki-laki. Ini namanya nakiroh ghairul maksudah. Yang selanjutnya ada namanya munada mudhof. Ya, nama yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Mana contohnya? Misal ada nama orang Abdurrahman. Atau yang sering kita panggil Rasulullah. Atau apa juga? Abdullah. Nah, ini namanya nama orang yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Ini namanya mudhof, ini namanya mudhofun ilaih. Ini namanya mudhof, ini namanya mudhofun ilaih. Ini namanya mudhof, ini namanya mudhofun ilaih. Pokoknya nama yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Kalau kita manggil orang seperti itu, bagaimana hukumnya? Baris atas. Ya, baris atas. Mana contohnya? Ya Rasulullah. Ya. Kenapa baris atas? Karena sebagai munada. Lah, ini kok baris atas dia? Kenapa? Karena dia terdiri dari munada mudhof. Munada mudhof itu yang tersusun dari mudhof dan mudhofun ilaih. Mana buktinya? Lapas Allah ini sebagai mudhofun ilaih. Lah Ustaz, kok ini tidak bertanwin sih? Oke, mungkin ada yang bertanya, kok ini tidak bertanwin? Ya, nah karena dia termasuk idofat. Syarat idofat itu mudhof tidak boleh bertanwin. Nanti kita akan bahas di bab idofat. Ya. Nah, makanya kalau di lagu-lagu itu ya Rasulullah. Nah, itu benar. Kalau ya Rasulullah. Nah, ini perlu dipertanyakan ini. Ya, kok bisa baris dapan. Nah, ini namanya munada mudhof. Kita memanggil orang yang namanya terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir adalah al-musyabbahu bil mudhofi. Munada yang serupa dengan mudhof dan mudhofun ilaih. Ingat, yang serupa. Ini terjadi kalau kita tidak tahu nama. Tidak tahu nama. Kemudian kita mau memanggil. Kita panggil dengan keadaan orang itu. Ya, misal ada orang nih, saya mau panggil orang. Wahai orang yang mengendarai motor. Wahai orang yang berbaju putih. Wahai orang yang memakai tas hitam. Wahai orang yang berpenampilan begini. Wahai orang yang panjang rambutnya. Itu namanya musyabbah bil mudhof. Gimana barisnya? Baris atas. Mana contohnya? Ya rakiban. Ini ada alifnya ya. Ya rakiban sayyaratan. Rakiban ini sebagai munada. Ya. Nah, wahai orang yang mengendarai kendaraan. Berarti itu yang saya panggil. Berarti orang yang jalan tidak termasuk begitu. Ini namanya munada musyabbahu bil mudhof. Ya. Nah, kemudian ada saya tambahkan, ingat, baris depan, baris atas, dan ini tergantung nanti i'rabnya karena ini semuanya isim mufrad semua, makanya baris atasnya pakai fathah. Gimana kalau tasniyah? Ya tetap nanti misal saya mau memanggil wahai dua laki-laki. Ya, rajula, ya raju, ingat baris atas ya. Ya rajulai. Ya rajulaini, ini sebagai munada. Ini kan belum ditentukan orangnya, belum ditentukan dua laki-lakinya, berarti rajulaini dan seterusnya. Pokoknya barisnya tergantung i'rabnya. Kalau isim mufrad, ya udah i'rabnya dhammah, fathah, kasrah. Nah, itu dia tentang pembagian munada. Selanjutnya, kita lanjutkan. Ketentuan munada. Ini ketentuan munada. Ada dua. Satu. Jika munadanya beralif lam, maka harus didahului oleh ayyuha untuk laki-laki atau muzakkar, ayyatuha untuk perempuan.
Nah, makanya kalau kita ada yang kita panggil tapi dia terdiri daripada alif lam, maka kita tambahkan ayyuha ketika memanggil laki-laki dan ayyatuha kita ketika memanggil perempuan. Mana contohnya? Ya ayyuhalladzi. Nah, ini kan ayyuhalladzi nih. Ya, alladzi ini kan beralif lam nih dan dia muzakkar. Ya, kita mau panggil ya yalladzi, enggak boleh mengatakan yalladzi, harus ikut ayyuha. Terus apa kedudukannya? Ini huruf nida, ini huruf nida. Nah, alladzina yang sebagai munada. Begitu. Ya, dan ini sebagai silah. Nanti kita akan bahas. Udah, ini kan bentuknya alladzini bentuknya muzakkar atau laki-laki. Gimana kalau perempuan? An-nafsu. Nah, nafsu ini namanya muannas. Ya, tidak boleh kita mengatakan ya nafsu, tidak boleh. Harus karena dia beralif lam di sini. Yang beralif lam harus kita tambahkan ayyatuha untuk muannas. Berarti ya ini adalah huruf nida. Ayyatuha juga huruf nida. An-nafsu sebagai munada. Ya, ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nah, karena nafsu ini adalah dihukumi muannas perempuan, maka didahului oleh ayyatuha. Itu ketentuan yang pertama. Selanjutnya ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua ini sih the best menurut saya ya. Khusus lafaz Allah apabila dimasuki huruf nida, maka huruf nidanya dibuang. Ingat, huruf nidanya dibuang dan diganti dengan mim tasydid. Contoh, ini kan biasanya ketika kita berdoa itu kita selalu pakai Allahumma. Walaupun boleh juga kita pakai ya Allah, tapi kan jarang. Mana yang lebih abdol? Tetap yang lebih abdol kita pakai Allahumma. Kenapa? Karena ketika ya Allahu ini kan sebagai munada. Munada apa? Munada mufradul alam. Karena kan lafaz Allah itu nama yang terdiri dari satu suku kata. Kenapa ulama nahu mengatakan lebih afdol menggunakan Allahumma? Karena ia di sini menunjukkan fungsinya orang yang dekat, sedang, atau jauh. Sedangkan Allah itu saking dekatnya tidak ada yang bisa menggambarkan bagaimana Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Jadi ya ini tidak akan pernah berfungsi begitu. Makanya ketika kita menggunakan ya Allahu, ya-nya ini dibuang. Ya, kemudian diganti dengan mim tasydid. Ya-nya sudah dibuang, tinggal Allahumma, makanya jadi dia Allahumma. Dan ulama nahu kembali lagi berpendapat. Banyak yang bertanya, lah kok pakai mim? Kok pakai mim sih? Pakai mim. Mim ini mim apa namanya? Mim ini namanya al-mimu iwadun an ya'in nida'il mahzufati. Mim iwadun, mim pengganti. Mim pengganti daripada huruf nida yang dibuang. Tapi bukan hanya sekedar pengganti. Ya, kenapa memakai mim? Karena mim ini adalah tawassul kepada Muhammad. Ya, mim ini tawassul kepada Muhammad. Sehingga kalau kita berdoa menggunakan Allahumma, seakan-akan kita mengatakan, ya Allah, wahai Tuhanku yang benar-benar maha dekat, dan dengan kemuliaan baginda Rasulullah SAW, barik lana, berikan kami kebarokahan. Ya, zidna ilman, dan tambahkanlah ilmu kami, dan seterusnya. Ya, jadi ini kalimat yang super duper keren. Ya, ini sudah ketika kita berdoa itu kita sudah bertawasul. Makanya kalau ada orang yang mengatakan tawasul itu tidak boleh, ya ketika dia berdoa ya jangan pakai Allahumma, karena itu sudah dari nahunya itu sudah tawasul begitu. Tapi tidak salah ya, tapi tidak sampai kita berdosa mengatakan ya Allah. Ini boleh-boleh saja. Ya, tapi kan para ulama nahu menggambarkan seperti ini tadi.
Ya karena ya-nya itu menunjukkan dekat, sedang atau jauh, dan Allah itu benar-benar dekat sekali dengan kita, saking dekatnya lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, inilah pembahasan tentang munada. Ya, sudah habis. Intinya nanti teman-teman pertama hafalkan definisinya, hafalkan hurufnya beserta fungsinya, kemudian pembagiannya ada yang mabni, mabni ada dua, mufradul alam, nakiroh maksudah. Yang kedua ada yang mu'rob, mu'rob itu ada tiga, nakiroh ghairul maksudah, munada mudob, dan musyabbah bil mudob. Kemudian ketentuannya ada dua, kalau yang dipanggil itu beralif lam, maka didahului ayyuha untuk laki-laki dan ayyatuha untuk perempuan. Dan khusus lapas Allah apabila dimasuki huruf nida maka huruf nidanya dibuang, diganti dengan mim tasydid dan seterusnya. Nah, silahkan teman-teman tonton, dipahami, kemudian dihafal. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi kita semua, tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan untuk belajar nahu, dijadikan sebagai ahli nahu. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fiikum.